back to Accent Talks. In this relaxing afternoon session, we are back to discuss and to gain insights about architecture and lifestyle. Our main purpose is to connect the architecture profession in a light and casual manner, so it's gonna be easily understood in a wider circle outside our sole profession. Selamat sore sekali lagi teman-teman yang sudah join di Accent Talks. Nah, kali ini sebenarnya kita mau angkat satu isu namanya inisiatif dari desa. Jadi kita perkenalkan lagi, Accent Talks itu adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur dan desain dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, juga mudah dimengerti oleh lingkungan yang lebih luas. Nah, di tengah situasi krisis yang dirasakan sedunia saat ini, tuntutan untuk menjadi adaptif dan kreatif untuk tetap berkarya tidaklah surut, mengingat perlunya keterlibatan dari semua disiplin ilmu untuk berjuang melawan wabah ini. Masa karantina ini memang perlu effort lebih untuk menjaga kesehatan mental dengan cara keeping up to date dengan isu terbaru seperti sekarang kita ini. Accent Talks menginisiasi program Responsible Ideas, di mana kami mengajak sahabat-sahabat dari bidang industri kreatif untuk berbagi ide dan berdiskusi bersama di video conferencing online. Nah, kurang lebih sebenarnya durasi untuk diskusi ini kurang lebih maksimal 1 jam. Tergantung menarik apa enggak. Harusnya menarik karena yang kemarin pun balas dari 30 menit jadi 1 jam. Yang lalu itu adalah Om Ben. Nah, diskusi ini bertujuan adalah ada beberapa tujuan. Satu, memperkenalkan inisiatif dari desa, dari Pak Singgi. Yang kedua, berdiskusi dengan partisipan mengenai inisiatif apa saja yang bisa dilakukan agar di masa slow life ini, akibat pandemik, bisa tetap produktif dan bermanfaat bagi halayak. Yang ketiga, ada penggalangan dana juga untuk didistribusikan langsung oleh Magno dan Sepedagi. Nah, kita mulai aja sebenarnya dengan topik inisiatif dari desa. Kita sudah kedatangan pembicara untuk Responsible Ideas kedua ini, kami mengajak Pak Singgi Kartono dari Magno Sepedagi, yang merupakan seorang desainer produk dan inisiator pasar Papringan di Temanggung, Jawa Tengah. Dengan kemampuan dan wawasan mendunia, Pak Singgi yang pernah mendapatkan Gold Prize of Good Design Award di Jepang, beliau ikut juga berjuang melawan krisis pandemi ini, mengirim bantuan inisiatif dari desa untuk masyarakat terdampak di Indonesia. Salam hormat Pak Singgi. Ya, selamat sore semua. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Yanwar. Terima kasih Accent Studio. Nah, kita coba recap visitor ya Pak ya. Recap visitor yang datang ke pertemuan kali ini itu 72 orang Pak. Diisi oleh 72 orang di room ini. Usianya 25% itu 21 sampai 25 tahun. 24% itu 41 sampai 60 tahun, 21% 26 sampai 30 tahun. Nah, pekerjaannya nih Pak ya, jadi ceritanya gini, kita buka selama 8 jam, langsung full Pak, 30 orang. Terus Pak Singgi bilang, gimana kalau misalnya kita tambah lagi, ini ada yang mau saya upload di sosmed ya, sudah saya buka iseng aja nih Pak ya. Sebelumnya, waktu 8 jam sebelum Pak Singgi upload, itu isinya arsitek, desainer grafis, teman-teman kita Pak. Tapi setelah Pak Singgi buka, ini ternyata berubah Pak. 28% kria Pak, 17% desain produk, dan 7% arsitek. Jadi kria dan desain produk menggeser mazhab arsiteknya nih. Lalu domisili masih 46% Jawa Barat Pak. Jadi fans garis keras Pak Singgi masih banyak di Jawa Barat Pak. Walaupun di Temanggung ini di mana-mana fansnya seluruh Indonesia. 15% di Jakarta dan Jogja 8%. Nah, kita langsung mungkin Bapak bisa jawab lewat slide. Pertanyaannya sebenarnya nggak banyak-banyak, hanya 3 Pak intinya. Pertanyaan nomor 1, kalau pandangan Pak Singgi terhadap krisis yang dialami umat sebumi ini seperti apa? Terus terkait dengan isu yang kita lempar sekarang, inisiatif dari desa, apa dan bagaimana program-program yang sedang atau akan diciptakan oleh Pak Singgi? Ya, terima kasih. Pandemi COVID sekarang ini sebenarnya paling gampang saya ngomong bumi ini capek dan dia ingin istirahat. Karena selama ini dari sejak revolusi industri kita tidak pernah ngasih istirahat pada bumi. Dia ingin berhenti, ingin capek lah istirahat kayak gitu.
Nah, apa sih sebenarnya menjadi refleksi bagi kita? Sebenarnya kalau dari sisi saya, virusnya itu siapa sih? Apakah COVID atau sebenarnya manusia itu sendiri? Jadi dalam satu postingan saya pernah bilang bahwa sebenarnya pandemik ini adalah pandemik yang meletus pada saat revolusi industri dan virusnya adalah Humana industrialis. Jadi Humana industrialis itu ya kita semua seperti itu. Tapi menurut saya ini satu titik yang sangat baik karena apa? Karena manusia itu sebenarnya hanya bisa diingatkan oleh bencana. Jadi saya ingin sebenarnya kita semua di saat ini bisa betul-betul berefleksi ya tentang apa-apa yang sebenarnya telah terjadi dan membuat semua ini seperti ini, dan penting untuk menyadari bahwa virusnya itu kita. Jadi kalau kita sadar itu berarti kita tahu sumber masalahnya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa kemudian berbuat sesuatu yang kemudian konstruktif ya, seperti itu. Oke, terus yang berikutnya, inisiatif yang saya lakukan dalam pandemi ini sebenarnya simpel aja, karena basic saya kan sebenarnya desainer produk, basisnya kerja craft, dan saya banyak terlibat di kegiatan berbasis revitalisasi desa dan kegiatan kreatif. Ingatan saya sebenarnya sederhana, ketika suatu saat ada teman dari alumni SMA saya butuh face shield ya. Jadi saya waktu itu berpikir, gampang nih kayak prakarya aja. Saya lihat beberapa gambar-gambar di internet, saya lihat. Jadi saya mulai berpikir untuk membuat dengan semua bahan-bahan yang gampang didapat. Saya ingat di toko buku, di toko tempat alat tulis ada mika. Wah, ini mika bisa dari situ, tapi cari yang tebel. Saya terbiasa pakai karet IPA untuk berapa yang dipakai untuk model atau bikin prototype, berapa kerjaan seperti itu ya. Saya tahu caranya kayak gini saya tahu. Kemudian itu kami produksi sendiri karena kami punya kegiatan produksi yang berbasis kerja tangan dan terbiasa bekerja dengan sistem. Jadi begitu kami punya prototype, dihitung, dibuat manual produksinya, dihitung biayanya sekian. Kemudian selain itu saya juga membuat desain yang saya sebar melalui media sosial untuk bisa diproduksi di tempat lain. Jadi biar solusi ini bisa dikerjakan di berbagai tempat secara bersama-sama. Salah satunya diproduksi oleh timnya Pak Popo Danes di Bali ya. Jadi Pak Popo Danes ini yang itu face shield-nya ya Pak ya? Ya, face shield-nya diadaptasi di sana, diproduksi, dipakai oleh tenaga medis, pecalang, petugas puskesmas, di proyek, kemudian banyak ya disebarkan di situ. Kemudian ada lagi yang dibuat di Jogja maupun di Jakarta. Oke. Kemarin saya lihat di face shield-nya Bapak posting kemarin di Instagram ada stikernya Pak. Itu stiker siapa ya Pak ya? Ya, stikernya ini. Ini yang buat sebenarnya saya waktu itu ingat pernah lihat ada stiker yang menarik ya. Dan kemudian saya tertarik untuk mengontak Pak Iwan SJP yang bikin stiker. Jangan bersedih, pasti ada jalan. Itu serial optimistik ya, dari optimis dan stiker sebenarnya bahasa tersebut. Saya pikir kata-kata ini menarik banget ya, karena saya nggak sepakat dengan istilah melawan, menghancurkan, berperang dengan virus ya, karena itu sebenarnya sebuah pembuktian bahwa kita sebenarnya tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi sekarang. Yang harus kita lakukan sebenarnya berlindung dan introspektif ya. Nah ini Bapak boleh cerita sedikit Pak yang di bawah itu mengenai open source maskernya? Ya, open source masker ini saya buat dengan salah satu konsepnya, dan ini diproduksi di Jogja dan juga di Surabaya. Jadi saya ingat memproduksi yang cepat itu menggunakan mesin pons. Mesin pons itu sebenarnya untuk memotong pola dengan sistem di press. Ya, mungkin beberapa orang di sini tahu ya. Dengan cara seperti itu produksinya bisa cepat, bisa menggunakan fasilitas. Mesin pons itu saya kira ada di kota-kota kecil ya, karena perusahaan-perusahaan pembuat kemasan dan segala macam mereka punya. Dengan mesin pons itu mereka bisa membuat sehari bisa 1.000 lebih sebenarnya, seperti itu, dan biayanya murah. Di Jogja itu paling jatuhnya cuma 5.000,
Di Bali, Untuk satu kalau di masker, Bali Pak? tidak pakai mesin produksi. Ya, di Jogja satu face shield bisa cuma 5.000. Luar biasa ekonomis ya Pak ya? Ya, sebenarnya memang murah kalau pakai mesin murah. Yang mahal kan sebenarnya tenaga manual gitu. Nah, Popodanes kan mengerjakan dengan bergotong royong, jadi tenaganya tidak dibayar karena itu relawan. Jadi biayanya di sana malah lebih murah karena bahan cuma 3.000. Beliau memproduksi berapa banyak Pak Popodanes? Popodanes sekitar 500. Oh, Sekitar 500. untuk dibagikan kepada pecalang dan tenaga medis ya Pak ya? Oh, tenaga medis, pecalang, puskesmas ya, terus orang yang mengerjakan di proyek dan banyaknya saya dapat juga. Ya. Nah, ini saya baca biografinya Pak Singgi, Pak. 2 tahun setelah kelulusan, Pak Singgi kembali ke desa. Apa yang terjadi, Pak? Apakah Bapak bosan dengan hingar-bingar kota gitu? Alasan yang paling nggak mikir sebenarnya, saya itu sebenarnya nggak suka keramaian, jadi saya lebih suka tempat yang tenang, itu satu ya. Tapi kedua, akhir-akhir masa kuliah itu saya mulai tertarik mencermati desa saya, karena kebetulan di zaman saya itu masih lumayan banyak lah mahasiswa yang ke kiri-kirian gitu, jadi bacaannya ke arah bacaan sosialis, kerakyatan, jadi diskusi-diskusi ke arah situ, dan ya itu membantu saya untuk melihat desa itu lebih jernih ya. Artinya saya mulai lihat problem-problem yang dihadapi desa yang kurang terperhatikan, desa yang hanya dipakai aspek politisnya ya, seperti itu. Kemudian tahun berapa ya Pak Singgi kembali ke desa Pak? Saya tahun 94, 95 lah, full pulang ke desa itu 95. Saya lulus 90. Kalau saya tahu dari teman-teman di desain produk ITB, Pak, katanya Bapak TA-nya itu adalah Radio Magno, Pak. Dan berlanjut sampai sekarang gitu. Ya, sebenarnya ketika tahun 94 mungkin judulnya bukan Radio Magno dulu itu. Pengembangan pesawat radio penerima dengan memanfaatkan material alam dan teknik produksi kerajinan tangan. Jadi sebenarnya waktu itu saya membuat radio dengan banyak sekali material, tapi materialnya bukan material konvensional, yaitu konvensional itu artinya biasanya kan orang pakai plastik atau metal atau yang lainnya. Tapi saya menggunakan material alam dan teknik pengerjaan kerajinan di tangan. Kenapa seperti itu? Saya melihat kecenderungan di perkembangan komponen elektronik. Komponen elektronik itu semakin lama semakin kompak dan semakin kecil. Jadi ini saya lihat sebuah peluang ketika dia makin adaptif terhadap pilihan-pilihan material casing yang beragam ya. Dan saya lihat Indonesia itu punya resource yang luar biasa di material alam dan metode produksi kerajinan, sehingga ini kayaknya merupakan peluang yang sangat bagus untuk Indonesia. Tapi sebenarnya satu hal yang menarik adalah waktu itu craft itu dianggap selesai, dianggap udah masa lalu gitu. Jadi waktu saya mengajukan TA juga kelihatannya ini proyek sepele gitu. Tapi waktu itu kemudian saya bisa eksplorasi yang cukup lumayan impresif ya. Saya membuat radio tidak hanya satu prototipe, kalau nggak salah ada 5-10. Salah satunya menggunakan kayu, tapi saya juga bikin prototipe radio dengan keramik, dengan tekstil, dengan kayu tadi, dengan berbagai macam material. Kemudian ada satu yang saya ingat, saya membuat desain radio dengan referensi warna itu dari warna-warna burung. Jadi kenapa kemudian saya mengambil referensi? Karena burung itu kan bunyi suara ya, seperti salah satunya, dan kemudian saya ekspresikan ke situ. Nah setelah tugas akhir itu kemudian banyak yang mulai mengambil tema-tema kerajinan tangan dan material alamnya di kampus. Sekarang ada jurusan Kria di FSTI itu. Nah, saya pribadi suka banget sama desain produk, Pak, walaupun saya arsitek. Kenapa? Gara-gara dulu saya ditolak sama desain produk ITB, Pak. Makanya saya masuk arsitektur. Nah, demi membalas dendam saya terhadap desain produk, Pak, saya mengkoleksi barang-barang yang saya pikir baik menurut saya. Yang desainer produk itu sebenarnya memiliki teori. Salah satunya adalah Dieter Rams. Jadi mungkin teman-teman juga tahu bahwa produk Apple itu Johnny Ive, desainernya banyak terinspirasi terhadap Dieter Rams. Dan
sampai di Teram sini walaupun sebenarnya bukan ownernya Brown, dia disebut Mr. Brown karena kemarin saya dapat link filmnya di Vimeo dan sangat terinspirasi. Setelah nabung sedemikian lama, saya beli Pak jam Brown. Itu saya pakai walaupun sekarang Apple Watch. Jam itu adalah satu produk yang penting nggak penting, tapi saya suka aja. Nah, terus yang kedua, idola saya di desain produk nggak jauh-jauh adalah Pak Singgi. Kenapa? Waktu itu tahun 2015 saya dapat radio Magno Mino Pak. Dulu berpikirnya kan ya teman-teman di saat itu mengkoleksi vinil. Ya mungkin orang balik lagi Pak ya ke fisik gitu. Pada saat itu juga orang pada mengkoleksi iPod Pak, iPod gitu ya, terus gadget-gadget musik. Cuma saya berpikir kayaknya saya penasaran deh, pengen nyobain si Magno, dan waktu itu belilah Magno Mino Pak. Dan kalau menurut saya desain yang baik itu merubah kebiasaan. Jadi ketika sore-sore habis mandiin anak gitu ya, habis mandiin burung gitu ya, merah burung, saya pasti nyetel radio ini Pak, Magno gitu. Terus ibu saya pasti komen gitu, itu radio apa sih? Kok nggak ada tulisan gelombangnya segala? Saya cuma jawab simpel aja, nah itu seninya gitu. Karena kalau saya tahu radio yang bagus, misalnya KLCBS ya Pak ya, kalau di Bandung, nah itu saya tahu nih, tinggal geser sedikit 3 kali ke kanan, nah itu tuh KLCBS. Dan sampai sekarang Pak, sampai sekarang rusaknya pun gitu ya, saya mau ke Temanggung kan, saya masih pakai sampai titik darah penghabisan Pak. Jadi terima kasih inspirasinya. Mungkin saya komentar sedikit tentang Pak, radio tadi ya Mas, boleh ya? Oke Pak, boleh Pak. Ya. Jadi radio, mungkin slide-nya dilihatin yang radio. Radio Magno ini terutama yang Ikono ya, itu sebenarnya salah satu kenapa kemudian desainnya seperti itu. Saya sebenarnya mengkritisi dunia yang over consumerism. Jadi produk banyak banget gitu. Jadi orang cepat banget berganti-ganti, dan kemudian relasi orang terhadap produk itu ya menjadi sangat longgar ya seperti itu. Nah, saya pikir ini sesuatu yang menurut saya tidak sehat, tidak baik. Kemudian saya mencoba mencari solusi di desain adalah satu, kayu ya, karena kayu itu adalah sebuah material yang punya ikatan emosional yang lebih dekat ke orang ya. Jadi kalau misalnya radio itu sebenarnya kalau saya sering analogikan, kalau kita duduk di kursi kayu, ya radio itu suasananya, radio kayu seperti itu. Tidak dengan misalnya menggunakan material plastik apa yang. Kemudian desainnya saya buat basic, simple itu karena memang saya belajar dan saya pengagum desain-desain dari Jepang maupun Skandinavia. Saya lihat kok mereka bisa bertahan lama ya. Kenapa? Saya coba cari resep dasarnya. Nah, resep dasarnya itu ternyata satu adalah basic, pokoknya dasar aja. Kemudian yang kedua, dia punya proporsi yang bagus. Jadi proporsi itu harus benar, proporsi itu harus bagus. Kemudian kita punya detail yang digarap, kemudian fungsional. Jadi semua produk saya yang saya buat produk Magno ini sebenarnya tidak ada yang disebut hiasan atau cuma tempelan, semuanya fungsional dan semuanya digarap dengan detail yang bagus. Tapi tentu saja teman-teman mungkin nggak lihat prosesnya ya, dari radio yang pertama saya buat tidak sebagus ini. Jadi setiap saat saya menyempurnakan seperti ini. Radio yang di foto di sini ini sebenarnya radio versi tahun 2007 ya. Oh ya, mungkin cerita yang menarik lagi. Radio itu kan tugas akhir tahun 92, tapi saya baru bisa mengeksekusi tahun 2005. Jadi bayangkan saya memendam sebuah perasaan untuk sebuah produk ide yang menarik ini selama 13 tahun. Ini satu hal yang buat saya penting bagi kita semua, bahwa harus tetap di dalam kepala kita, kalau kita yakin produk itu bagus, walaupun ini harus terus berusaha untuk direalisasikan. Dan saya sering sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa, jangan anggap bahwa tugas akhir itu cuma proses untuk menyelesaikan sekolah ya, tapi itu bisa menjadi awal dari karir profesi teman-teman semua, para mahasiswa seperti itu.
Itu Mas. Saya juga mau nanya Pak, gimana produk Magno dan Sepedagi ini membangun desa Temanggung Pak? Sebenarnya kalau diistilahkan membangun desa Temanggung, sebenarnya mungkin agak... Saya ulang pertanyaannya Pak ya? Oke, ada. Ya. Kalau istilahnya disebut membangun desa di Temanggung mungkin tidak tepat ya, karena proyek-proyek kami itu sebenarnya kan proyek-proyek yang sifatnya parsial atau sporadis ya, seperti itu. Walaupun saya bergerak di bidang yang saya sebut gerakan Sepedagi itu gerakan kreatif untuk revitalisasi desa, tapi Sepedagi ini sebenarnya tidak mampu kalau mengembangkan satu desa pun sebenarnya tidak mampu. Karena apa? Sumber dayanya terbatas. Nah, makanya kami memilih sebuah cara yaitu inspiring. Ya, jadi kami membuat proyek-proyek yang kreatif, inspiratif untuk menyebarkan semangat dan gagasan-gagasan bahwa melakukan seperti ini mungkin. Ya. Jadi kayak proyek Magno itu sebenarnya kan yang mungkin menurut saya penting adalah menurut kami penting di sini kita bisa mengerjakan seperti ini di desa. Jadi selama ini kan mungkin orang melihat bahwa wah kayak ini nggak mungkin dilakukan di desa. Jadi justru ketika kita membuat proyek seperti itu, ini menjadi plus point, menjadi cerita yang menarik, menjadi expose di medianya menjadi kuat ya, karena dia punya kontras, punya cerita yang sangat kontras seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini juga menunjukkan bahwa desa itu punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita serius nggak gitu seperti itu. Nah, proyek-proyek kami sebenarnya adalah waktu kita ke Tokyo ya Pak ya, mengenai Good Design Award, Bapak dapat gold prize Pak. Dan menurut saya itu luar biasa. Apa yang membanggakan, saya pun sebagai orang di Indonesia bangga banget Pak ada logo Good Design di sana. Nah, Bapak pernah dapat feedback nggak Pak dari juri? Kenapa produk Magno ini dan Sepedagi ini bisa menang Pak? Iya, di buku Good Design kan dituliskan di situ bahwa kenapa Magno produk Sepedagi ya, karena yang disebut dapat Good Design Award, Good Award di Good Design Award Jepang 2018 kemarin. Pertama karena sepeda bambu Sepedagi itu menjadi sebuah ikon dari sebuah gerakan sosial yang sangat jelas dan mudah dipahami gitu. Jadi dalam konsep sepeda bambu itu sebenarnya saya tidak cuma mengajukan sepeda bambu sebagai alat transportasi yang terbuat dari bambu, tidak, tapi semua saya sampaikan dengan konsep keseluruhannya. Jadi sepeda bambu itu sebenarnya kan ikon dari sebuah gerakan sosial revitalisasi desa yang namanya juga Sepedagi. Kemudian yang kedua adalah mereka sebenarnya kagum ketika sebuah produk yang dikerjakan dengan desain yang bagus, dengan craftsmanship yang bagus itu ternyata dibuat di desa. Jadi saya sendiri dapat cerita dari juri yang ada di sana. Juri itu begitu lihat sepeda bambu saya, dia itu mengelus-elus bagian seat post, yang bagian seat post itu bagian bawah saddle itu, yang batang ke bawah itu kan di situ ada ceruk gitu. Dan itu memang saya buat cerukan itu karena tuntutan fungsi aja. Jadi karena bambu itu tidak boleh menyimpan air, jadi saya buat itu memang berlubang dan kemudian ada bagian yang naik turun yang bentuknya bulat. Jadi saya harus membuat cerukan seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah solusi yang menurut menjadi titik perhatian yang sangat menarik bagi mereka. Jadi kalau sepeda bambu itu sebenarnya bukan hanya produk sebenarnya, bukan hanya desainnya, bahkan dia beyond desainnya seperti itu. Mungkin foto sepeda bambunya bisa ditunjukkan. Karena dia juga tidak hanya sebuah produk, tapi dia juga menjadi sebuah awal atau sebuah ikon dari sebuah gerakan sosial yang bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Waktu itu saya kan sudah ada Sepedagi ini kan sebenarnya sudah ada di Jepang juga, Sepedagi Jepang. Itu produksinya semua dari Temanggung Pak, yang di Sepedagi, yang di Jepang. Ya. Kalau yang di Jepang enggak. Jadi kalau yang dilombakan ya, dan beberapa sampel itu ada di sana.
Tapi saya sebenarnya tidak mau ekspor sepeda bambu ke Jepang. Karena apa? Karena di proyek sepeda bambu sepeda gini saya udah kemudian tiba pada satu titik kerusakan alam yang terjadi secara global itu sebenarnya juga karena orang berpikir sektoral atau berpikir regional atau berpikir masing-masing gitu. Jadi saya kemudian mencoba untuk membuat sebuah pemikiran atau tindakan, salah satunya saya tidak ekspor. Nah, di Jepang tuh saya bilang ke mereka bahwa, loh kalian kan bisa bikin sendiri, karena teknologi bambu itu mereka maju sekali, kemudian teknologi yang bisa mungkin Flight yang tadi yang perajin saya di bengkel metal bisa ditunjukin, di saya mengerjakan metal dengan teknologi bengkel yang sederhana, ya. Tapi di Jepang mereka punya teknologi yang sangat-sangat canggih. Mereka salah satu pionir material fiber karbon ya seperti itu. Kemudian komponen sepeda Shimano itu buatan Jepang, brand Jepang yang luar biasa. Yeah. Jadi ketika saya menyampaikan seperti itu, sebenarnya ada pada satu titik bahwa saya melihat mereka sebenarnya bisa. Kenapa kemudian mereka harus impor dari Indonesia? Itu satu hal ya. Jadi, dan saya tidak mempedulikan ketika kemudian mereka membuat lebih baik, dan saya bilang seharusnya kamu bisa bikin lebih baik. Dan di situ sebenarnya ada satu titik di mana saya sudah menghilangkan titik kompetisi. Jadi artinya saya tidak melihat di sana itu sebagai pasar yang saya bisa pedok, saya bisa tarik uangnya sebanyak-banyaknya. Saya juga bisa melihat bahwa mereka sebenarnya punya potensi. Mungkin mereka lewat aja. Dan akhirnya mereka mengembangkan kick bike ya untuk anak-anak dari bambu, dan trade-nya bisa ditarik ke bawah. Kayaknya ada itu yang di sepeda di Jepang. Terus bawah banget ya. Dan dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan di Jepang ya. Ya yang kanan ini adalah buatan mereka ya sebenarnya, buatan mereka. Nah ini kan sesuatu yang sangat menarik ya, karena kita tiba-tiba menjadi setara. Tidak ada negara maju dan tidak ada negara yang berkembang. Dan kami punya kebebasan untuk menyampaikan satu pandangan-pandangan yang memperkaya seperti itu. Bahkan saya bisa sering menyampaikan ke teman-teman partner kami di Jepang itu negara yang sudah sangat maju, tapi orang-orangnya sudah sangat baik, tapi peraturannya terlalu banyak, sehingga ini membuat mereka tidak bisa fleksibel. Negara yang maju itu adalah negara yang orangnya sudah baik, ya aturannya longgarin aja, karena mereka sudah bagus. Nah, kayak gitu saya bisa melihat seperti itu. Kemudian di gambar ini sepeda Gi-Movement ini jadi salah satu mata kuliah di kampus desain Tokyo Sosei University di Jepang, Tokyo. Oke, siap. Pak, mungkin boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ya, kemarin habis WhatsAppan sama Mas Zamzam. Halo Mas Zamzam, ini pertanyaannya saya juga lanjutkan karena ini saya tahu ilmunya luar biasa mendalam Pak. Saya suka diterams dengan 10 Principle of Good Design. Tapi ternyata ada yang lebih keren dari Temanggung Pak. Ini prinsipnya sangat bagus sekali. Namanya CSSLV, Cyril Spiritual Sustainable Life Vision Pak. Boleh ceritain sedikit Pak? Mungkin kalau saya sudah baca sedikit saya terenyuh Pak. Mungkin ini juga buat menginspirasi teman-teman bagaimana membangun kehidupan bukan hanya dari peraturan tapi juga dari impact dan desain. Ya, CSSLV itu mungkin saya terangin dulu. CS itu singkatan dari Cyril Spiritual, SLV itu Sustainable Life Vision. Cyril Spiritual ini sebuah konsep tentang menggambarkan apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi, apa yang seharusnya terjadi. Kemudian CSSLV ini sebenarnya kalau kita punya Pancasila, ini Pancasila global sebenarnya, ada 5 sila juga seperti itu.
Ya, kita mulai dengan sila pertama. Sila pertama adalah, ini hal yang paling mendasar banget dan ini sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Satu adalah sila pertama, tumbuhnya kesadaran peran utama manusia, makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini sebagai pemelihara dan penjaga alam. Ya. Ini menjadi pengingat kita semua dan perlu direnungkan kita semua. Kalau kita benar menjadi pemelihara alam dan penjaga alam, bisa jadi bencana seperti ini tidak terjadi. Tapi apa yang kita lakukan selama ini, terutama sejak revolusi industri dan kehidupan industrial itu, kita lihat berapa banyak hutan yang hilang, berapa banyak spesies yang musnah. Spesies yang musnah itu mengerikan sekali karena itu sudah tidak ada. Berarti sebenarnya kalau bisa disebut alam ini sebenarnya sudah cacat, sudah tidak lengkap ya. Ini menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Mungkin dampak sekarang itu belum kelihatan, tapi saya yakin ini alam itu sebuah sistem yang lengkap ya, dan dia punya batas-batas tertentu yang kemudian kalau ada yang hilang, ada sesuatu yang kemudian menjadi berdampak negatif. Mungkin apa yang terjadi sekarang fenomena seperti itu. Jadi menurut saya yang paling esensial sebenarnya adalah setelah dengan COVID ini, kita harusnya bisa kembali melihat peran kita sebenarnya apa sih pemelihara dan penjaga alam, bukan penguasa alam. Itu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ngomong tentang sustainable life, sebenarnya apa sih yang harus juga diperhatikan adalah proporsi antara populasi manusia dan kapasitas alam untuk mendukungnya. Pernah nggak kita menghitung seperti itu? Rasanya belum pernah. Nah, ketika kami tinggal di desa, desa itu sebenarnya sebuah miniatur dari dunia. Jadi kalau kita tinggal di desa, sebenarnya kita bisa mengukur dengan sangat mudah ya, karena area desa itu sangat jelas, jumlah penduduknya sangat jelas, kita sebenarnya bisa menghitung kapasitasnya berapa. Nah, kenapa misalnya seperti kami ini sepeda gini bergerak di desa, karena ketika desa-desa itu menjadi sehat, sebenarnya dunianya akan sehat. Seperti itu. Nah, proporsi ini, proporsi jumlah populasi dan kapasitas pendukung alam untuk mendukungnya itu penting banget. Bagaimana keduanya bisa memberikan kesejahteraan pada manusia dan juga kesejahteraan pada alam. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya sistem ekonomi, politik, sosial, dan hukum baru yang mensejahterakan manusia dan alam secara simultan. Kita sudah butuh sistem baru. Jadi sistem kapitalis sekarang ini sebenarnya bukan masalah saya nggak suka dengan kapitalisme, tapi sistem ini destruktif. Karena salah satu prinsip dasarnya adalah unlimited growth. Jadi basicnya gini, kalau kita punya uang segini, kita berharap tahun depan sudah menjadi sekian. Lebih bagus kalau dia berkembang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan itu pula yang mendorong terjadinya perputaran produksi dan konsumsi yang kemudian tidak terkontrol. Nah, pada satu titik dia akan menghadapi suatu batas ya, seperti itu. Jadi kita butuh sebuah sistem yang di mana sistem itu bisa sesuai dengan cita-cita keberlanjutan kehidupan global. Sistem kapitalis menurut saya tidak menjawab itu, ya. Dan itu ada kaitannya dengan sistem politik, sistem sosial, sistem hukum baru ya, yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa itu semua terjadi. Juga hal-hal yang lain ya sebenarnya yang memerlukan perubahan. Kemudian yang keempat, terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam. Ini menjadi catatan penting yang sila keempat ini, karena dalam pengalaman dan pengamatan saya selama sejarah manusia itu sebenarnya hanya bisa diingatkan melalui bencana. Jadi saya sebenarnya ada kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang ini. Ada dua yang menjadi kekhawatiran saya, yaitu artificial intelligence dan rekayasa genetika. Ini kedua ini kalau tidak dikontrol akan menjadi punya potensi bencana yang sangat luar biasa, sangat besar, karena ini menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil dan sangat mendasar seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk menjaga, memanfaatkan dengan koridor tadi ya, kesejahteraan alam dan kesejahteraan manusia. Nuklir itu baru bisa diatur ketika terjadi bencana bom atom di Hiroshima seperti itu. Kemudian yang kelima,
Terciptanya hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan, dan kegotong royongan global. Jadi dunia ini akan lestari kalau ada kesetaraan. Sekarang banyak hal yang tidak setara, banyak sekali hal yang tidak setara. Bagaimana Donald Trump tiba-tiba men-stop uang untuk WHO? Kalau setara nggak akan seperti itu. Kemudian mungkin tidak semua orang sadar bahwa PBB dengan 5 negara hak veto itu sebuah organisasi yang masih layak sekarang. PBB harusnya perlu segera direorganisasi. Harusnya dibalik tuh, bukan United Nation, tapi harusnya Nation United. Jadi ini hal-hal yang mendasar seperti itu. Dan yang menarik lagi, PBB ini kan yang mengeluarkan SDGs, Sustainable Development Goals. Ketika Sustainable Development Goals ini ya ini di slide ini kelihatan ya yang di sini. Jadi mungkin sekalian saya jelasin secara spiritual ya Mas, biar boleh, Pak, boleh. Nanti bisa sekaligus. Silakan, Pak. Ya. Jadi di diagram ini saya menjelaskan tentang di mana sekarang posisi kita. Posisi kita itu sebenarnya ada di era industri. Kemudian posisi negara maju sekarang ada di mana? Posisi negara maju adalah meninggalkan era industri ya, karena mereka sebenarnya merasa era industri itu memberikan kekayaan, memberikan kesejahteraan material, tapi pada sisi yang lain secara spiritual mereka hilang. Terjadi kerusakan alam, terjadi global warming, dan segala macam hal yang kemudian menjadi perhatian mereka. Makanya salah satu yang menjadi indikasi gerakan ke arah sana adalah back to nature. Kemudian gerakan eco dan segala macam gerakan sustainable movement itu menjadi sebuah indikasi ya, seperti itu. Kemudian mungkin kembali ke yang lebih umum lagi, diagram moral dan spiritual ini sebenarnya menggambarkan tentang perubahan itu sebenarnya tidak hanya linear ke depan ya. Jadi perubahan itu sebenarnya tidak hanya lurus ke depan. Perubahan itu adalah juga simpangan vertikal, yaitu simpangan spiritual dan material. Perubahan dari satu era ke era yang lain itu sebenarnya terjadi karena adanya dirasakan suatu ketidakseimbangan. Jadi kalau kita ingat revolusi industri itu kan terjadi di Eropa, dan kalau ditarik mundur sebelumnya ada Renaissance Movement. Ditarik mundur lagi ada protes Galileo dengan konsep heliosentris melawan gereja. Jadi waktu itu dominasinya gereja, atau saya kemudian sebutkan ini sisi spiritual yang dominan. Nah kemudian dia meluncur terus sampai ke era industri, yaitu era industri seperti itu. Kemudian pada era industri sudah dirasakan ketidaknyamanan baru bagi pionir-pionir negara industri, maka kemudian ketidaknyamanan. Nah di mana posisi negara belum berkembang atau negara sedang berkembang? Negara belum berkembang atau sedang berkembang itu sebenarnya mereka ada di garis yang tengah. Nah kalau garis tengah itu kalau ditarik ke kanan itu ada tulisan spiritual. Spiritual itu adalah kondisi seimbang, di mana aspek spiritual dan material itu seimbang. Di era sebelum industri, era pra-industri itu di negara-negara Asia terutama yang belum berkembang atau sedang berkembang, kehidupan tuh menyatu ya. Sebagai contoh, orang-orang di desa itu kalau misalnya menanam padi, dia pasti ada ritual-ritualnya, kelahiran, segala macam, banyak sekali rentetan ritual, karena semua itu selalu menjadi sebuah kesatuan. Nah, tapi kehidupan yang seperti itu memang terasa menjadi sangat monoton dan membosankan. Jadi ketika ada di dunia luar mereka melihat perubahan-perubahan yang didorong oleh industrialisasi, ini seperti sesuatu yang sangat impresif, dan kemudian kalau saya sebut adalah munculnya fenomena disorientasi. Jadi disorientasi itu sebenarnya satu kondisi di mana kita kemudian tidak tahu diri kita di mana, kita siapa, akan menuju kemana, karena ada perubahan, ada sesuatu yang sangat impresif dan berubah sangat cepat. Nah, makanya kemudian negara-negara itu kemudian ingin menjadi negara industri, dan sekarang itu salah satu ukuran menjadi negara maju ketika dia bisa mengikuti negara industri ukuran seperti itu.
Nah, yang menarik adalah dari diagram, mungkin kembali ke diagram spiritual tadi. Slide-nya dilihatkan di sana. Yang dituju oleh negara-negara maju itu secara value itu sebenarnya sama dengan apa yang sedang ingin ditinggalkan oleh bangsa-bangsa di negara belum maju atau sedang berkembang. Jadi masa depan itu sebenarnya adalah masa lalu yang muncul kembali dalam wujud baru. Bangsa-bangsa maju bisa melihat itu sebagai masa depan, tapi kita sendiri tidak bisa melihatnya sebagai masa depan karena bosan dan juga inferior kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ada peluang untuk bisa menyetarakan dengan bangsa lain adalah dengan merubah mindset kita untuk bisa melihat apa yang di dekat kita ini sebagai masa depan. Jadi proyek misalnya sepeda bambu. Sepeda bambu itu sebuah contoh tentang hal seperti itu karena dia dibuat dari material yang sudah dianggap tidak penting, yang murah, bisa bikin apa sih dengan bambu? Orang desa nggak percaya seperti itu. Tapi ketika kemudian kami buat menjadi sepeda bambu, ini menjadi sebuah contoh. Kemudian juga pasar papringan ya. Mungkin slide pasar papringan bisa ditunjukkan. Pasar papringan ini sebenarnya sebuah contoh tentang bagaimana kita melihat masa lalu itu sebenarnya masa depan. Masa depan itu sebenarnya masa lalu yang muncul kembali dalam di pasar papringan, slide pasar papringan. Jadi proyek pasar papringan ini sebuah proyek di mana kami ingin menunjukkan bahwa bambu ini sesuatu yang sangat luar biasa loh. Karena kami juga bisa melihat bambu sekarang dilirik di negara-negara maju sebagai material masa depan. Karena dia tumbuh sangat cepat, pemanfaatnya bisa sangat luas, kemudian tidak perlu ditanam kembali, tingkat pemeliharaan sangat rendah, tanah di mana dia tumbuh itu menjadi subur, penghasil oksigen yang sangat tinggi. Banyak banget, bahkan sekarang bambu itu bisa dipakai untuk bahan pakaian seperti itu. Banyak sekali. Bambu itu sebenarnya hampir tidak ada hal-hal yang negatif. Saya sering bilang ke teman-teman di desa itu, ini adalah emas hijau, ini adalah harta karun kita, seperti itu. Nah, proyek pasar papringan itu sebenarnya bukan proyek semacam desa wisata, bukan. Pasar papringan itu ada sebuah proyek bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kekayaan lokal ya, aset lokal, yaitu papringan atau kebun bambu ya, dengan cara kreatif. Karena apa? Karena yang harus dilawan itu rasa bosan dan inferior. Ya seperti ini di gambar ini ya, kondisinya seperti itu. Sehingga kemudian karena bosan dan inferior ya digusur jadi tempat sampah ya seperti itu. Nah dengan pendekatan kreatif itu kemudian kami membuat kegiatan yang berbeda sekali tanpa merusak areal kebun bambu itu sendiri. Jadi ya, kami sama sekali tidak menebang rumpun bambu, karena yang menarik adalah berbeda dengan bambu di Jepang atau di negara-negara subtropis ya, atau negara-negara lain yang punya bambu. Bambu di Indonesia itu tumbuh berumpun. Dulu waktu saya belum banyak menggarap desa dan paham tentang itu, saya sering lihat, wah Arashiyama ini keren banget gitu. Kemudian lihat kebun bambu, hutan bambu di Jepang itu, keren banget. Tumbuh satu-satu, kayaknya cantik banget, bambunya lurus gitu. Tapi yang menarik, partner kami ketika mau membuat pasar papringan di Jepang, kemudian saya bisa bilang gini, nggak mungkin kamu bisa dibikin di Jepang. Karena apa? Karena nggak ada ruang kosong di antara tanaman bambu itu. Jadi di pasar papringan itu kami hanya memanfaatkan ruang-ruang kosong di antara rumpun bambu. Kemudian kami membuat perkerasan di situ agar tidak becek dengan teknik terasa batu. Nah, teknik terasa batu itu juga teknik tradisional yang kami angkat kembali karena sekarang jalan-jalan di desa yang dulu dibuat dari batu itu kemudian karena program dana desa banyak sekali yang kemudian diaspal, di beton ya, dan teknik ini sebenarnya teknik yang sangat luar biasa karena itu lokal, secara lingkungan hidup, ekologi juga bagus karena dia menyerap air, secara sosial bagus karena sistem konstruksi itu ada kaitannya dengan kemandirian desa. Kalau rusak, bagiannya rusak tinggal dibongkar, panggil gotong royong warga, kemudian diselesaikan, nggak perlu nunggu dana dari pemerintah. Nah,
Pasar Papringan juga sebenarnya salah satu showcase untuk menunjukkan tentang kearifan desa. Ya. Selain kebun bambu itu sendiri, terasa batu, kemudian juga kekayaan budaya lokal, yaitu kuliner, kerajinan, dan hasil tani. Nah, yang menarik, kemudian ketemu nilai-nilai masa depan dan nilai-nilai masa lalu. Nilai masa lalu itu sebenarnya kayak gini, orang desa itu kan sebenarnya basisnya adalah ya mereka menghasilkan pangan sendiri, menghasilkan produk yang digunakan itu dihasilkan sendiri. Nah, kedekatan dengan sumber dan konsumen ini sebenarnya dalam bahasa kerennya sekarang adalah traceability dan locality. Dan itu dampaknya kan pada pengurangan emisi karbon. Dampaknya lagi kan pada produk yang berkualitas seperti itu. Pasar Papringan dari sisi kuliner dia gluten free. Di sana makanan itu gluten free. Karena apa? Karena di desa nggak ada gandum sebenarnya. Jadi kami hanya menggunakan tepung dari ketela pohon. Kemudian tidak ada sampah. Karena apa? Karena dekat. Kemasannya juga pakai keranjang bambu untuk belanja, dibungkus daun pisang seperti itu. Semua di situ. Dan ketika semuanya dekat, memang tidak perlu kemasan yang berlebihan seperti itu. Ini semua value tentang masa depan. Dan sebenarnya ada di kehidupan tradisional itu ada. Hanya kita melihatnya sebagai masa lalu. Kalau kita melihatnya sebagai masa depan, bisa melihatnya sebagai masa depan, kemudian kita akan mengangkatnya kembali dan melihat ini sesuatu yang baru. Menjadi setara dengan bangsa-bangsa lain tidak harus. Ya. Ini pertanyaannya lumayan banyak. Kita coba beralih ya Pak ya. Kita masuk dari sesi 1 ke sesi 2 yang mungkin lebih aktif. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang menarik. Jadi bukan hanya ranah teoritis, tapi kita juga saya pasti yakin Pak Singgih mengerti lahan praktis gitu. Ini pertanyaan pertama Pak dari namanya Jus. Ini Mas Jus apa Mbak Jus? Ini saya coba artikan sedikit ya Pak ya. Kalau di Bandung Pak ya, ada petani keren Pak, namanya Barbecue Mountain Boys. Dia di Jayagiri, luar biasa keren. Followersnya banyak, YouTube-nya, subscriber-nya banyak. Terus dia menggiatkan orang untuk bertani. Itu udah kayak 2 tahun lalu Pak. Dan dia di Jayagiri luar biasa bagus. Terus yang kedua, saya juga lihat bahwa kalau saya suka nonton Netflix, ada Ghibli Pak. Sekarang film-film Ghibli itu bercerita tentang desa di Jepang Pak. Itu kan berarti menggiatkan orang untuk melihat kembali katakanlah masa lalu untuk jadi masa depan. Nah, pertanyaan dari Mas Jus ini menarik. Bagaimana untuk membuat pergerakan kembali ke desa mendapat perhatian di kalangan anak muda yang biasanya berpikir industrialis dan materialis? Mungkin tambahannya karena asumsi saya, branding di anak muda di kota lebih keren dan maju dan udah lama dan jadi tren gitu. Jadi memang harus lebih banyak lagi contoh-contoh atau model hal-hal yang keren yang bisa dilakukan di desa. Jadi apa yang kami lakukan dengan Maknur maupun Sepeda Movement ini sebenarnya salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat atau anak-anak muda bahwa bisa loh di sini, keren loh, dan sesuatu yang menurut saya menjadi masa depan yang baik buat mereka. Contoh yang keren itu sebenarnya sederhana aja. Ya. Misalnya saya sebenarnya ke kantor cuma 30 detik. Jadi ketika teman-teman di Jakarta ini pada bukan sekarang ya, sekarang semua di rumah. Lagi macet-macetnya di jalan, saya lagi sepedaan keliling desa dengan udara yang segar dan saya bisa menjaga kesehatan saya sendiri. Dan saya mengendarai sepeda yang saya buat sendiri, sepeda yang dapat Good Design Award di Jepang. Saya pikir ini sebuah contoh yang menurut saya keren ya, yang bisa menarik anak-anak muda. Karena memang anak-anak muda seperti itu. Dan saya yakin contoh tadi tentang pertanian yang dilakukan di Bandung seperti itu, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi kita butuh lebih banyak lagi hal seperti itu. Dan memang harus dibangun sebuah lembaga-lembaga yang bisa memberikan kemudahan ya bagi anak-anak muda itu untuk kembali ke desa. Kami sedang merintis adanya lembaga-lembaga seperti itu sehingga ketika
anak desa tertarik nih untuk melakukan seperti itu, di mana dia bertanya dan gimana caranya dan gimana prosesnya, itu akan bisa mudah seperti itu. Kemudian hal seperti ini kan kita sedang dalam proses merubah sesuatu atau pengen membawa ke arah yang baik. Ini prosesnya nggak bisa langsung tiba-tiba berubah dan waktunya menjadi perlu sangat singkat. Ini bukan sebuah kegiatan yang sifatnya disruptif, dalam arti dengan teknologi digital kemudian semuanya menjadi berubah seperti itu, tidak. Tapi ini adalah sebuah proses perubahan peradaban. Dia membutuhkan momentum-momentum ya. Dan pandemi COVID ini sebenarnya salah satu momentum ya untuk orang melihat bahwa desa itu sebenarnya sebuah tempat yang keren. Sebagai contoh misalnya sekarang lah, kita tahu mungkin Baduy Dalam ya, Baduy Dalam di sana. Baduy Dalam mungkin sebuah tempat yang buat mereka pandemik itu tidak ada dampaknya, dan buat pemerintah tidak ada beban lagi. Jadi sangat meringankan, kemandirian hidup mereka itu betul-betul membuat ringan dan membuat masyarakatnya sendiri sejahtera dan tidak terganggu oleh situasi seperti ini. Kemudian buat pemerintah sendiri sebenarnya tidak ada beban sama sekali sekarang. Bahkan mereka itu kalau tidak dapat dana desa aja, menurut saya mereka tetap akan jalan. Bahkan mungkin kalau dikasih dana desa bisa jadi mau buat apa uang di sana, orang tidak menggunakan uang. Setahu saya kayak gitu. Oke. Jadi mereka sistem itu seperti sangat menjawab Pak. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini pertanyaan dari Mas Fadli Putra. Pertanyaannya adalah, jika ingin mengikuti langkah Pak Singgi untuk kembali ke desa, selain hal positif, apakah akan ada dampak jika sebagian penduduk kota kembali ke desa? Apakah itu akan mengancam ekosistem yang ada? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Betul. Kalau kembali ke desa ini dilakukan dengan secara masif dan tiba-tiba tanpa perencanaan. Kedua, kalau orang banyak kejadian juga orang-orang di kota itu kemudian kembali ke desa, tapi menurut saya itu bukan satu hal yang kami maksudkan dalam gerakan Sepedagi Movement ini. Jadi mereka pulang ke desa dan membeli tanah, dan tanah itu kemudian tidak tetap ya, karena sebenarnya tujuannya hanya untuk nampung. Kemudian orang yang kerja di kota kemudian pensiun di desa dan dia tidak ngapa-ngapain, cuma menikmati hari tua. Itu saya juga tidak terlalu setuju. Tapi kalau dia pensiun di desa kemudian menggunakan waktunya untuk mengembangkan atau membantu masyarakat desa, itu satu hal. Ya tentu saya nggak bicara tentang hak dan tidak berhak ya, siapapun berhak melakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa desa itu perlu disiapkan untuk bisa menampung atau menangkap perpindahan ini dengan menjadi sebuah yang positif ya, seperti tadi lah. Seperti tadi ngomong tentang lahan ya. Orang kota biasanya punya duit dan dia ketika pulang tidak ada kafling tadi ya Pak ya. Ya. Jadi salah satunya bisa begitu karena dia melihat peluang-peluang, aku punya modal nih, saya bisa membuat lebih besar lagi. Dan tanah di situ murah, dan banyak orang yang memang di desa itu pengen sekali menjual tanah. Karena apa? Karena lahan-lahan pertanian itu semakin sempit, semakin tidak menarik untuk diolah karena hasilnya menjadi semakin sedikit. Jadi ini suatu kondisi sosial yang kalau ditekan itu akan menjadi makin buruk ya. Di sebelah kiri ini ada profesi Raja Kafling. Ini foto ini nyata ada di sekitar desa saya seperti itu. Karena desa nggak punya master plan ya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah desa harus membuat perencanaan dan pemetaan. Kemudian teman-teman yang dari kota itu harus datang itu dengan sebuah kesadaran bahwa kesadaran yang paling penting itu sebenarnya sederhana. Bagaimana mereka bisa tinggal di desa dan menjadi sejahtera. Tinggal dan di desa, kalau sejahtera sendiri ya tentu mungkin bisa ya, tapi menurut saya apa yang kita harapkan ketika kita kembali di desa adalah juga bisa sejahtera dengan kondisi yang nyaman ya, dari sisi sosial, dari sisi yang lain seperti itu. Nah itu memang harus dipersiapkan seperti itu. Kemudian redistribusi populasi itu menjadi penting ya. Karena apa? Karena kalau kembali ke konsep Sairol spiritual itu sebenarnya tidak hanya untuk di desa, tapi Sairol itu juga bisa ada di kota. Jadi maksud saya
konsep tentang basic pemikiran dari Cyril adalah dia kombinasi antara kota dan desa. Ketika dia ada di desa, desa itu kemudian bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Tapi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak dilanggar, yaitu satu, kelestarian lingkungan masih terjaga. Hubungan sosial antar masyarakat masih bagus dan sehat. Kemudian kemandirian desa itu juga masih terjaga seperti ini. Jadi prinsip-prinsip seperti ini tetap ada. Ya. Sebentar saya boleh teruskan lanjutkan pertanyaan karena kalau ini ya. Siap. Saya teruskan sedikit ya, karena biar lengkap. Kemudian Cyril yang ada di kota adalah orang di kota itu sebenarnya akan selalu ada, ya. Karena ada hal-hal yang dalam kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh desa. Misalnya contohnya komputer, contohnya laptop, contohnya barang-barang yang masinal yang harus diproduksi oleh suatu industri yang punya skala ekonomi tertentu, ya, dia tidak mungkin dibuat di masing-masing. Dia akan ada di kota, ada di titik temu dari banyak komunitas. Nah, kota itu selalu akan ada titik seperti itu. Nah, tapi orang yang di situ pun kan berhak hidup sejahtera. Nah, konsep Cyril itu sebenarnya fenomena-fenomena yang sekarang indikasinya mulai muncul. Namanya kemudian ada lagi M-Block, ada lagi farming, kemudian ada kelas-kelas yang membuat orang bisa berkumpul bareng seperti itu. Kalau di luar negeri, di negara-negara Eropa ini disebut sebagai placemaking movement, tempat bersosialisasi, merespon tentang kondisi kehidupan yang semakin individualis. Ketimbangan untuk hidup itu sebenarnya selalu ada di setiap manusia, ya, dimanapun dia. Nah, dalam bayangan saya, dalam vision Spiragi Movement tentang Cyril di kota itu seperti ini. Sekarang kalau misalnya apartemen itu kan orang tinggal sendiri-sendiri, kerja sendiri-sendiri. Tapi dalam konsep Cyril itu adalah apartemen itu seperti sebuah desa, memiliki itu semua. Ini bisa dibuat di kota dan kehidupan itu bisa menjadi lebih baik. Jadi bagaimana spirit desa, spirit kehidupan yang baik dan sejahtera itu bisa ada di dua sisi. Cyril dan spirit Terial ini bercerita tentang prinsip keseimbangan. Jadi prinsip keseimbangan itu salah satu hal yang mendasar di dalam bagaimana kita bisa mewujudkan kelestarian kehidupan kita. Itu Mas. Monggo ke pertanyaan berikut. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, yang mau saya coba tanyakan. Ini dari Deva Hafid. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita sebagai anak muda desa membaca potensi daerah yang bisa dikembangkan di desanya? Kenapa kebanyakan potensi yang ada di desa seringnya berkaitan dengan sumber daya alam? Apakah kira-kira ada potensi lain yang bisa dikembangkan? Setelah itu, kita menemukan potensi. Untuk membangun itu, maka diperlukan human resources yang kuat agar apa yang kita bangun tetap berlandaskan community base. Lantas, gimana caranya Pak Singgih membangun sumber daya manusia di desa? Ya, mungkin dilihatin slide yang visi misi Spedagi ya Mas, yang visi yang ketiga. Jadi gini, yang ini ya, stop di sini. Jadi gimana caranya kita bisa tahu potensi desa, potensi daerah ya seperti itu. Ya tentu saja yang harus dilakukan adalah pemetaan. Sebenarnya daerah itu dia punya kewajiban untuk memetakan potensi dan permasalahan, sehingga orang siapapun warga di tempat itu, atau sekarang sebenarnya pemetaan seperti itu lebih banyak digunakan untuk investor ya. Ini yang saya tidak terlalu setuju. Harusnya adalah untuk warga mereka sendiri untuk tahu sebenarnya problem dan potensinya itu apa. Kalau dilihat dari diagram ini sebenarnya saya gambar ini sebagai sebuah ekosistem di desa yang maju ya. Di sini itu menarik sekali bahwa desa itu sebenarnya bisa punya bank diri. Saya yakin sebenarnya kalau desa itu dikelola benar, mereka bisa punya sumber keuangan sendiri. Sekarang itu tidak bisa karena apa? Karena desa itu sudah terlalu dimasuki oleh banyak sekali pemain-pemain dari luar yang menyedot sumber daya di desa. Sebagai contoh, sumber daya yang paling besar di desa itu selain sumber daya alam adalah sumber daya konsumsi. Karena apa? Karena mereka belanja tiap hari ke warung. Tapi bayangkan sekarang di desa itu warung itu
setiap ada orang yang punya jendela atau halaman atau apalah, mereka bisa buka warung. Nah, potensi sumber daya dari konsumsi ini kemudian terpecah-pecah dan tidak menyatu. Sebenarnya salah satu sumber mendirikan bank di desa itu adalah koperasi konsumsi. Seperti itu. Sebuah contoh seperti itu. Kemudian di desa sebenarnya bisa dikerjakan banyak sekali hal yang menarik ya. Apa yang kami lakukan di sini sebenarnya adalah kegiatan ekonomi kreatif. Jadi kalau tadi bicara tentang bahwa selalu berkaitan dengan sumber daya alam. Yang saya lakukan, yang kami lakukan sekarang masih berbasis sumber daya alam ya, misalnya kayak sepeda bambu atau produk-produk makro yang dari kayu ya. Tapi di tempat-tempat lain sekarang itu banyak sekali. Saya kenal dengan orang yang tinggal di desa dan dia kerjanya linknya internasional. Dia menjadi agennya dari Amazon. Kemudian kalau kita lihat, googling lagi, akan ada banyak orang-orang yang bekerja di desa, di daerah yang dia punya akses untuk kemana-mana. Kenapa? Karena era sekarang itu adalah era open dan connected. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita sebenarnya bisa bekerja di mana saja. Ini yang sebenarnya salah satu yang menginspirasi saya pulang. Jadi waktu saya tahun-tahun terakhir masa kuliah, saya baca buku Alvin Toffler yang berjudul Future Shock. Di situ dia meramalkan bahwa di masa depan akan ada banyak orang yang bekerja di tempat-tempat terpelosok, remote areas ya. Mereka bisa bekerja seperti itu karena apa? Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dia waktu itu mencontohkan tentang profesi penulis ya, yang dia bisa bekerja di mana saja sepanjang ada akses komunikasi, dia bisa lakukan seperti itu. Tapi saya yakin sekali bahwa itu akan terjadi dan saya memimpikan saya bisa bekerja di tempat yang nyaman, dekat dengan alam, tidak terlalu riuh, tapi saya bisa berkomunikasi secara internasional, terhubung secara internasional, dan ya saya udah di masa depan sekarang. Jadi ketika kita sekarang ini melakukan, saya sebut Zoom-minar ya, karena ini pakai Zoom ya, seminar pakai Zoom. Ini masa depan. Masa depan itu ada sekarang. Dan saya ingin menunjukkan, berbagi dengan teman-teman betapa ini sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Dan Indonesia dengan 74.000 sekian desa itu harusnya melihat desa itu sebagai sebuah potensi. Mungkin slide yang ada kemacetan jalan dan ibu-ibu sedang menganyam bambu itu ditunjukkan. Jadi karena selama ini pembangunan itu lebih berorientasi ke kota, desa menjadi miskin. Ketika desa menjadi miskin, orang-orang pindah ke kota, dan kemudian kota itu menjadi macet, seperti sebelah kanan. Jadi problem di kota itu sebenarnya sumbernya dari desa. Di kota mau bikin jalan tol sebanyak apapun, mau bikin jalan layang setingkat berapapun, membuat MRT, ya. Semua proyek-proyek itu sebenarnya saya paling tidak setuju. Karena apa? Karena itu salah. Dan alasan lain, saya juga bayar pajak, tapi saya nggak ditanya. Boleh nggak bikin proyek kayak gitu? Sama Pak, saya juga nggak setuju. Harusnya orientasi pembangunan itu difokuskan ke desa, diprioritaskan ke desa. Kalau desanya makmur, orang yang ke kota akan sedikit, kota akan menjadi nyaman. Seperti itu. Desa selalu menerima yang paling sedikit, paling terlambat, paling jelek. Kota selalu sebaliknya, kota menerima paling banyak, paling cepat, dan paling baik. Itu yang membuat desa-desa tidak. Sekarang ada perubahan sih. Desa mendapat dana desa yang cukup besar ya. Itu sebuah kemajuan. Tapi menurut saya ya sebenarnya terlambat gitu. Terlambat lama banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu suatu kondisi yang menurut saya baik seperti itu. Jadi itu tadi ya, hal-hal yang tadi. Nah, dari diagram yang desa tadi mungkin ditunjukkan lagi, ada saya mau nyebutin hal yang penting di situ. Di tengah itu Mas Singgi, ini bukan pertanyaan, tapi ada masukan dari Pak Agus Gusnul Yakin. Beliau bilang bahwa Pak Singgi mohon agar konsep CSSLV ini di-share secara luas agar menjadi gerakan bersama. Ya, kami lagi merencanakan sebuah event namanya Seral Spiritual Festival. Ini sebuah festival online ya. Jadi memang kami pengen banget menyebarkan ini karena kami tahu ini satu hal yang penting buat
bukan hanya buat Indonesia, buat bangsa-bangsa lain, tapi konteks Indonesia ini penting sekali. Kalau kita mengambil arah yang benar, kita itu akan mereduksi banyak sekali wasting, banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan kita akan bisa setara dengan bangsa lain. Sederhana aja ketika saya bilang ke bangsa Jepang, aku nggak mau ekspor, karena kamu bisa. Itu udah setara, walaupun kita nggak harus kemudian jadi persis secara ekonomi seperti mereka, tidak. Tapi ini kesetaraan itu menjadi satu hal yang penting seperti itu. Nah, di diagram ini di tengah itu ada tulisan contextual education. Ini juga menjadi salah satu sumber kenapa kemudian desa itu mengalami degradasi seperti sekarang. Pendidikan yang ada di desa itu sekolah, dan sekolah itu sangat berbeda sekali dengan contextual education. Materi sekolah-sekolah itu tidak kontekstual. Dan ini menjadi problem ya, karena apa? Karena masyarakat kemudian tidak, anak-anak muda, kemudian generasi muda tidak tahu potensi dan problem desanya itu apa. Kemudian tidak tumbuh rasa percaya diri atas desanya. Mereka kemudian menjadi malu dengan desanya dan pergilah ke kota. Seperti itu. Nah, pendidikan kontekstual itu sekarang punya momentum yang sangat baik ya, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah memungkinkan dimanapun akses internet itu mayoritas sudah bisa terakses. Jadi artinya di desa itu kita sebenarnya bisa bikin pendidikan yang kualitasnya misalnya Harvard. Bisa, kenapa tidak? Gitu, karena itu memungkinkan. Kemudian kita juga bisa membuat pendidikan di desa itu tidak perlu kalau dalam konsep contextual education mungkin tidak perlu berjenjang kelas, tapi sifatnya misalnya kita buat learning center, di mana learning center itu ada guru yang nyata dan juga guru yang virtual yang misalnya kita bisa akses dimanapun. Tempat di sebuah desa yang jauh itu bisa terkoneksi dengan lembaga-lembaga pendidikan internasional. Tapi dia juga bisa punya workshop penelitian yang sesuai dengan apa yang ada di desa. Misalnya desa itu banyak menghasilkan rempah-rempah ya. Di situ mungkin studi tentang farmasi menjadi sesuatu yang penting ya, seperti itu. Nah, hal yang penting lagi adalah pendidikan kontekstual itu perlu orang di desa itu atau anak-anak muda itu untuk secara temporer keluar. Karena apa? Kalau dia tidak keluar, dia tidak akan bisa melihat dirinya sendiri. Jadi kalau saya tidak sekolah ke Bandung, saya tidak bisa punya pandangan seperti ini. Tapi sifatnya temporer, dan itu bisa dilakukan dengan membuat mutual program dengan atau exchange program dengan orang-orang di kota, bahkan di luar negeri ya. Jadi misalnya 3 bulan sekolah di kota, orang yang anak-anak di kota 3 bulan sekolah di desa. Ini akan jadi sesuatu yang bagus karena orang kota pun akan lihat, oh desa ternyata banyak sekali hal yang saya tidak ketahui dan menarik dan berharga dan punya value-value yang berharga. Orang desa ke kota, dia bisa melihat dirinya dari jauh. Oh ternyata yang saya punya juga berharga ya, juga bernilai. Karena apa? Karena di kota ternyata dia tidak bisa gini seperti itu. Nah kemudian hal yang seperti ini akan membuat masyarakat di desa tidak akan terjerabut, dia akan tetap ada di situ. Nah ini juga pola-pola seperti ini akan meringankan beban pemerintah ya. Kalau dilihat di diagram spiral spiritual, coba dilihat ada hal-hal yang menarik sebenarnya di situ. Itu ada istilah-istilah baru yang saya buat. Memang kalau dicari di Google belum ada karena ya saya ngarang sendiri aja. Boleh percaya, boleh tidak sih. Jadi era yang di depan itu sebenarnya adalah, saya sering juga sebut era kopi susu. Artinya era itu blending, nyampur ya. Kenapa kemudian era itu nyampur? Karena orang di era industri ini sebenarnya orang belajar dengan cara dipecah-pecah biar mereka bisa mampu mempelajarinya. Makanya muncul spesialisasi. Muncul spesialisasi profesi dan segala macam. Nah, pada prakteknya spesialisasi itu kemudian justru memberikan dampak yang tidak baik ya. Kalau dulu orang mau bikin usaha ya, orang tua selalu bilang, ya kamu bikin usaha aja, nggak usah mikir tentang kegiatan sosial. Itu sering sekali didengar. Tapi sekarang kita tidak mungkin membuat sebuah usaha yang hanya mikirin bisnis. Nggak keren. Mungkin nggak ada pasarnya nanti. Makanya munculnya social enterprise. Kemudian yang di bawahnya itu ada, saya bikin istilah community.
Community itu gabungan dari government dan community. Sebuah negara atau bangsa yang maju itu tidak mungkin hanya ditentukan oleh peran pemerintah. Community ada era di mana peran pemerintah dan peran masyarakat itu seimbang dalam menentukan kehidupan di kemajuan sebuah negara seperti itu. Saya sering mengkritik tentang disrupsi yang terjadi akibat kemajuan teknologi digital. Disrupsi itu hanya mengarah hal-hal yang berbasis, terutama yang sebagian besar di bidang-bidang yang kaitannya dengan bisnis. Tapi ada hal yang sebenarnya harus didisrupsi dengan sangat, dan itu mendesak sekali, yaitu sistem politik. Dengan teknologi digital sebenarnya kita sudah tidak perlu partai. Sistem partai ini sangat-sangat mahal, sangat-sangat koruptif, dan sangat tidak efektif. Dengan sistem digital harusnya kita bisa melangkah lebih maju, bisa membuat sistem pemerintahan itu menjadi lebih accountable, lebih transparan, aspirasi masyarakat bisa terjalur dengan cepat. Seperti itu. Ini era komunitas, era ke depan itu seperti itu. Terus Hamco Center itu gabungan antara human dan nature. Ya, kalau Cyril gabungan antara city dan rural. Kemudian spiritual itu maksudnya contohnya sederhana banget. Kalau kita itu sering terpaku pada ritual ya, wujud-wujud fisik dari spiritualitas itu sering ditunjukkan dengan ritual agama atau satu hal yang seperti itu. Tapi di negara-negara yang sudah maju, mereka tuh kadang tidak mempedulikan itu. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya adalah aktivitas yang spiritual, aktivitas spiritual. Misalnya di Jepang itu mereka memilah sampah itu dengan sangat detail dan menjaga lingkungan dengan sangat baik. Ini adalah menurut saya ini laku spiritual karena ini kaitannya dengan menjaga alam. Oke, kalau boleh saya menutup jawaban ini dengan slide yang paling terakhir Mas di pojok bawah. Nah, slide ini sebenarnya menarik karena slide ini sebenarnya kayak apa ya? Hal yang paling dasar lah dalam kita itu. Yang sebelah kiri itu gambar yang aneh ini sebenarnya salah satu produk Magno. Itu saya dapat ketika saya kemudian mencoba memahami tentang kayu ya. Kayu itu sebenarnya ngasih pesan ke kita apa? Ada 3 hal penting yang sebenarnya dipesankan oleh kayu. Satu adalah hidup atau tentang kehidupan. Kenapa? Karena kayu itu menjadi material melalui proses tumbuh. Kayu tidak dicetak seperti itu. Kemudian kedua, kayu itu sebuah material yang menyimbolkan tentang keseimbangan. Aku nggak perlu jelasin nih, keseimbangan itu seperti apa. Setiap orang sebenarnya bisa merasakan ini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting sebenarnya adalah batas. Kayu itu bisa hancur sendiri di alam. Dan ini batas, dan membuat dia sempurna. Jadi dia sempurna karena ketidaksempurnaan. Nah kemudian di diagram yang kanan ini, saya menamakan diagram ini Magnovesto, dari kata Magno dan Manifesto. Siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam? Yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam itu ya manusia. Bumi ini kalau nggak ada manusia, no problem, lestari banget. Dia akan rusak karena umurnya panjang, karena udah uzur aja gitu. Tapi keberadaan manusia itu mempercepat kerusakan yang terjadi. Karena apa? Karena manusia itu punya kreativitas, punya akal, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang kemudian pada satu sisi destruktif. Nah, hal yang kemudian yang perlu dilakukan adalah sebenarnya kontrol. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Kalau saya sederhana aja ya dengan tools yang 3 tadi. Bagaimana kita selalu ingat tentang hidup dan kehidupan, selalu ingat tentang keseimbangan, selalu ingat tentang batas. Apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya ada keseimbangan yang tidak dijaga di alam. Kemudian kerusakan terjadi karena apa? Karena manusia itu hidupnya berkompetisi. Karena hidupnya sebenarnya tidak bekerja sama, tidak bergotong royong. Jadi yang harus kita lakukan adalah collaborate. Tapi saya sekarang lebih suka menggunakan kata gotong royong karena kolaborasi itu sebenarnya masih ada unsur transaksi. Kalau gotong royong itu unsurnya adalah kita tahu masalah kita semua. Aku punya apa, kamu punya apa, ini punya apa. Semua menyumbang, share. Karena peduli dengan semua. Karena ini masalah semua, karena ini tanggung jawab semua. Gotong royong punya kita semua. Kemudian apa yang paling
yang penting kita lakukan, kita harus melakukan hal yang positif ke alam, dan alam akan memberikan dampak positif ke kita juga. Apa yang terjadi sekarang itu lingkaran ini terbalik. Jadi selama ini kita memberikan hal yang negatif ke alam, dan alam dengan sistemnya dia akan mengembalikan hal yang negatif itu ke kita. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sederhana ya. Bagaimana manusia itu mengontrol. Kembali ke sila yang pertama CSFV itu adalah manusia sebagai penjaga dan pemelihara alam. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, ya saya tidak bisa menyebutnya, sebenarnya kita layak disebut manusia. Mungkin disebut dengan bukan manusia, karena harkat manusia itu sebenarnya sebagai pemelihara dan penjaga alam. Nah, dengan definisi seperti ini sebenarnya seharusnya banyak sekali yang kemudian harus berubah. Ketika kehidupan kita ingin menjadi lebih baik. Kemudian value-value ini semua ada di Pancasila. Ya. Value post industri itu semua ada di Pancasila. Jadi sekarang ini momentum yang sangat-sangat baik untuk kembali ke membawa Pancasila itu dalam kehidupan nyata. Menurunkan dari yang ditempel di dinding dan dihafalkan di buku-buku sekolah, membawa kehidupan sehari-hari. Dan value Pancasila ini keren banget. Dan ini menjadi value yang sangat universal dan dibutuhkan umat manusia, bukan hanya Indonesia. Seperti itu. Gitu, Mas. Terima kasih banyak Pak Singgi. Mungkin sebelum kita tutup, saya coba rangkum 3 kesimpulan besar ya. Maaf kalau misalnya ada yang salah, mungkin nanti boleh tambahkan. Kesimpulan pertama itu adalah untuk menghadapi krisis ini sebenarnya kita harus gotong royong dengan semangat socio-entrepreneurship seperti yang dilakukan oleh Magno dan Sepedagi yang sudah lakukan, serta mulai berpikir untuk memulai kemandirian ekonomi yang tidak bergantung dari daerah luar. Yang kedua, menekan habit overconsumption untuk masyarakat dengan membuat desain yang basic, fungsional, proporsi baik, dan umur yang panjang. Lalu melakukan gerakan yang inspiring bagi warga sekitar. Yang kedua, desa tidak punya master plan dan perencanaan yang baik. Teman-teman yang datang dari kota seharusnya datang dengan kearifan yang tidak memonopoli. Adanya isu yang perlu kita respon mengenai ketimpangan hubungan antara desa dan kota yang mentereng, rapuhnya sektor industri dan jasa karena interdependensi yang tinggi, yang diciptakan oleh sistem kapitalisme dan berketergantungan akan dinamika global. Ditambah dengan impian maya soal urbanisasi, di mana privatisasi tumbuh sebagai kunci kapitalisme yang berbahaya. Di sini, desa hadir sebagai sikap yang lebih ramah, adanya ruang dan tanah milik bersama, serta kemandirian ekonomi. Lalu yang terakhir, model Cyril atau City Rural memiliki prinsip dasar yang tidak dilanggar, seperti menjaga lingkungan, kerukunan bermasyarakat, dan kemandirian ekonomi. Kira-kira seperti itu, mungkin kesimpulannya Pak. Mungkin ada kalimat tutup dari Pak Singgi. Ya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya kita harus terima dengan satu sikap yang sangat-sangat introspektif bagi kita semua. Situasi ini sebenarnya sangat mencekam, sangat berat lah bagi kita semua. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di hampir seluruh dunia. Saya sering nyampaikan ke dalam diskusi-diskusi itu, fenomena ini sebenarnya terjadi karena apa? Karena ini ibarat manusia itu dengan kehidupan industrial ini seperti membuat kendaraan yang powernya ditambah terus-menerus. Dia berjalan semakin cepat, tapi orang lupa memasang rem. Dan lupa bahwa berhenti dan istirahat itu perlu. Dan lupa bahwa kendaraan ini adalah ya kapal bulat bumi ini. Seperti itu. Jadi sama lah, kalau kita ngapa-ngapain kan kita juga capek. Jadi alam itu juga seperti itu. Nah, gimana caranya bahwa kita menata hidup kita di masa depan sehingga alam itu juga sejahtera, bukan kita aja sejahtera. Bahkan kalau alam itu sejahtera, manusia pasti sejahtera. Jadi ini hal yang menurut saya penting untuk menjadi catatan kita semua. Seperti itu, Mas. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya. Mungkin sekali lagi diingatkan bahwa Yayasan Sepedagi Mandiri juga menerima donasi. Mungkin teman-teman yang berlebihan rezeki boleh di-share karena keuntungan juga sebenarnya dibuat untuk APD di desa. Terima kasih banyak atas presentasi yang menakjubkan Pak Singgi. Ini saya jujur aja udah nggak sholat Jumat Pak selama 4 minggu dan
ini dapat pencerahan spiritual yang luar biasa Pak. Jadi hari Jumat ini tetap dapat inspirasi yang menawan juga. Terima kasih banyak. Dan teman-teman juga tadi banyak yang menanyakan apakah sebenarnya video ini di-share ya, nanti di-share di salah satu channelnya kita. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, puluhan luar biasa banyak, responnya juga luar biasa bagus. Terima kasih Pak Singgi, teman-teman, terima kasih juga teman-teman yang sudah ya, saya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sini ya. Terima kasih sekali. Ya saya berharap pikiran-pikiran yang seperti ini akan menyemangati kita semua dan ya jika memang dilihat bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki ya, ayo kita sebarkan bareng-bareng, ayo kita wujudkan bareng-bareng. Siap. Kita tutup Accent Talks dengan judul Inisiatif dari Desa. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!